Perjuangan di masa perubahan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya dalam aspek pendidikan. Dengan adanya pandemi ini mendorong dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, untuk bersiap dan beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi. Pandemi yang terjadi karena COVID-19 ini bermula saat hadirnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan coronavirus atau COVID-19. Virus ini awalnya diketahui menyerang China, tepatnya di kota Wuhan, pada November 2019 silam. Pandemi ini menyebabkan perubahan berbagai tatanan kehidupan dalam waktu yang singkat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Perubahan ini terjadi secara spontan, tidak terencanakan oleh siapapun, dan terjadi di luar jangkauan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah di Indonesia untuk meminimalisir COVID-19 adalah pembelajaran dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring merupakan sebuah tantangan baru bagi para tenaga pendidik di masa pandemi ini, yang mengharuskan mereka, para guru, mampu menggunakan media pembelajaran online untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara online dan diharapkan mampu meningkatkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring ini, seluruh pihak yang ikut berperan dalam proses pembelajaran harus memiliki kesiapan seperti jaringan internet dengan konektivitas yang memandai serta fasilitas lainnya yang dapat menunjang agar proses pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Oleh karena itu, pembelajaran daring bukan sekedar materi yang dipindahkan melalui media internet, bukan juga sekedar tugas dan soal-soal yang dikirimkan melalui aplikasi sosial media. Pembelajaran daring harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasikan sama halnya dengan pembelajaran yang terjadi di kelas. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran daring, guru harus tetap menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik meskipun tidak secara maksimal. Oleh karena itu, penggunaan metode ceramah perlu diterapkan dalam pembelajaran daring. Metode ceramah adalah metode penyampaian pelajaran atau materi dengan penuturan lisan secara langsung maupun perantara untuk mencapai indikator atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Setelah diberikan penjelasan materi, tentu peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Karena dalam pembelajaran daring ini, guru selalu memberikan tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik. Pendekatan dan metode pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan virtual, karena tidak semua metode konvensional dapat digunakan dalam pembelajaran daring, sehingga perlu dilakukan modifikasi terlebih dahulu. Bahan belajar harus dijamin sampai pada sasaran peserta didik sebelum waktu digunakan. Pelayanan dukungan belajar atau student support service perlu dikembangkan. Mengingat, dalam pendidikan jarak jauh atau daring, peserta didik perlu lebih banyak bantuan belajar. Penilaian peserta didik dapat dilihat dari keberhasilan pendidikan jarak jauh atau daring yang diukur dari seberapa baik produk dari sistem tersebut. Untuk itu, penilaian yang teratur hendaknya dilakukan sepanjang proses pembelajaran dan di akhir satu satuan waktu pendidikan. Penilaian yang dimaksud hendaklah beracuan patokan kriteria reference evaluation, adil dan tidak kompromis. Meskipun secara formal, kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena pendidik dan peserta didik harus belajar di rumah, pasti ada dampak yang terjadi pada pendidik dan peserta didik. Berikut ini adalah dampak negatif serta dampak positif dari pembelajaran daring. Yang pertama, dampak negatif dari pembelajaran daring. Nomor 1, di dalam bekerja, pendidik harus lebih ekstra, karena harus memikirkan situasi dan kondisi belajar peserta didiknya di rumah dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nomor 2, peserta didik menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan, sehingga menimbulkan kejenuhan yang mengakibatkan malas belajar.
Nomor 3, penurunan pencapaian hasil belajar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga, faktor ekonomi, dan lain-lain. Dan yang keempat, dalam proses evaluasi sulit untuk menentukan kejujuran peserta didik. Kendati demikian, di balik dampak negatif atau COVID-19 ini ada hikmah atau hal positif yang sebenarnya bisa kita petik jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dampak positif pembelajaran daring. 1. Sebagai pendidik yang ingin melihat peserta didiknya berhasil dalam belajarnya, maka dengan adanya pembelajaran daring, pendidik harus menjadi guru yang fleksibel dengan berbagai ide penyampaian model pembelajaran yang variatif dan selalu juga menerapkan penguatan pendidikan karakter, sehingga peserta didik bisa menerima dengan mudah di dalam proses pembelajarannya. 2. Mau tidak mau, setiap pendidik harus melek untuk mampu mengembangkan ide-ide mengeksplorasi teknologi pembelajaran dan hasil pembelajaran. 3. Banyak munculnya aplikasi belajar online. 4. Banyaknya kursus online gratis. 5. Munculnya kreativitas tanpa batas, dan lain-lain. Variatif pemanfaatan model pembelajaran dan hasil pembelajaran melalui penyusunan PowerPoint, kuis, Zoom, memanfaatkan Google Classroom, Google Form, Google Dokumen, dan lain-lain. Pendidik bekerja bisa secara fleksibel dengan mendampingi keluarga di rumah, memanfaatkan berbagai pelatihan-pelatihan dan seminar secara daring. Peserta didik memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Peserta didik menjadi lebih peka terhadap perubahan dan teknologi. Teknologi sendiri mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi salah satunya yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi. Seiring kali ketika kita mengerjakan tugas maupun mendapat materi yang susah untuk dipelajari, siswa akan cenderung mencarinya lewat buku teks yang diberikan. Tetapi sekarang juga ada alternatif lain, yaitu bisa lewat media pencarian. Berkat majunya teknologi, kemudahan ini sering dimanfaatkan oleh hampir semua siswa dan mahasiswa, bahkan oleh para tenaga pendidik pun tak sedikit yang menggunakan teknologi untuk mencari informasi lebih banyak mengenai suatu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk mencapai hasil suatu keberhasilan itu memang manis, tapi belum tentu dengan prosesnya. Dalam menjalani sebuah proses kehidupan hingga mencapai sebuah kesuksesan, terdapat pahit getirnya melawan hambatan dan tantangan kehidupan yang pastinya akan selalu hadir di cerita kehidupan ini. Untuk itu, cintailah proses perubahan dunia pendidikan di masa pandemi ini dengan terus berjuang dan berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa meraih dan mencapai suatu keberhasilan serta kesuksesan dalam hidup ini. Dengan kita selalu menikmati dan mencintai proses perjalanan menuju kesuksesan itu, maka hidup kita akan terasa lebih indah, penuh warna, dan menantang. Jika kita menemukan masalah-masalah hidup dalam masa perubahan perjuangan itu, segeralah cari solusinya. Jadikan itu sebagai tantangan hidup untuk memperoleh suatu keberhasilan yang indah demi dunia pendidikan. Yakinlah bahwa kita semua pasti bisa melalui masa-masa yang mencekam ini, masa pandemi COVID-19. Dan kita akan bisa menjadi pemenang dalam arena lomba kehidupan dengan hasil yang baik.